Bang, aku punya duit 300.000. Bisa nggak ya buka bisnis clothing? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar Gaya Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, konten ini aku ambil dari case pertanyaan-pertanyaan yang lumayan banyak masuk di DM Instagramku. Bang, modal segini gimana cara bikin clothingan? Kira-kira modal segini aman gak ya bang untuk buka bisnis clothing? Bang, modal segini bisa jadi apa aja untuk artikelnya? Dan beberapa orang-orang yang tanya seperti itu udah aku kasih advice atau saran yang bakalan aku share ke kalian di video kali ini cuy. Nah, kita balik sekilas dulu untuk yang opening tadi. Dengan modal 300.000, apakah bisa mas untuk bikin bisnis clothing? Kalau langsung ditembak seperti itu, aku bakalan bilang ya bisa aja. Tapi dengan iklim ekonomi yang seperti sekarang ini, kalau kamu mau langsung spend duit buat ya at least buat coba-coba atau bahkan kamu gambling mau buka bisnis yang dimana kamu sendiri belum pernah terjun atau tahu dalam di situ, aku akan menyarankan let's try to be a content creator deh kayaknya. Sedikit flashback teman-teman, mungkin story ini udah lumayan sering cerita juga gitu ya. Kenapa aku memutuskan untuk bikin channel YouTube? Itu sebenarnya ada dua alasan kuat waktu itu teman-teman. Yang pertama, aku dulu pernah bikin channel untuk gaming. Karena di tahun 2015an kalau nggak salah, channel gaming di YouTube itu lagi basah banget. Dan ditambah juga aku suka ngegame bareng sama teman-temanku. Jadi why not sekalian aku kontenin aja. Kemudian di tahun 2016 atau 17an itu aku coba untuk switch di channel lamaku, tambahin lagi konten-konten tentang sharing-sharing pengalaman. Kenapa? Karena saat itu konten kreator yang bahas tentang bisnis specifically clothingan itu bisa dihitung jari, bahkan mungkin hampir nggak ada cuy di Indonesia ya. Mungkin channel ini setauku di Indonesia yang kita itu konsisten at least sampai sekarang untuk membahas di bidang ini teman-teman. Yang dimana dari dua cerita tadi, kalau misalnya kita tarik benang merahnya, alasannya kenapa aku bikin adalah untuk build personal branding. Why personal branding? Kenapa nggak perbanyak lini bisnis atau gedein buka cabang segala macem? Karena saat itu waktu 2016-2017 itu adalah bener-bener salah satu masa-masa struggleku teman-teman. Yang dimana di posisi itu ibaratnya kayak mau lanjut tapi nggak punya duit, mau diselesain tapi masih sayang. Kurang lebih kayak ketika pacaran gitu ya. Mau lanjut tapi ada aja problem ke depannya. Dan kalau misalnya dilanjutin pun pasti resikonya banyak. Tapi kalau misalnya kita udahan, ya aku masih sayang gitu loh. Jadi serba salah gitu kan. Dan di satu sisi saat itu aku juga belum ada side hustle. Karena mau pivot bisnis pun pasti butuh duit yang besar juga untuk modalnya. Dan satu-satunya yang ada di pikiranku waktu itu adalah ayo kita coba build personal branding teman-teman. Nah sekarang aku coba bahas kenapa aku prefer nyaranin ke kalian jadi content creator aja dulu. Dan kita coba bahas plus minusnya biar kalian itu punya gambaran ke depannya. Oke, kita start dari ngomongin jadi content creator dulu. Nah keunggulan yang paling mencolok adalah modalnya minim. Nggak perlu sewa ruko, nggak perlu nyetok barang-barang yang banyak. Kalian cuma butuh HP sama kuota internet aja. Udah, itu cukup buat mulainya. Kemudian yang kedua, kamu bisa bangun audience dan personal branding dulu. Jadi nanti suatu saat ketika mau jualan atau mau buka pakai brand sendiri, kamu udah punya orang yang at least trust sama kamu dari konten-konten yang udah kamu buat. Yang ketiga, resikonya kecil. Gagal di dunia konten itu paling cuma rugi waktu dan tenaga, bukan duit puluhan atau ratusan juta. Dan yang paling penting, lewat konten kamu bisa tes ide bisnis tanpa harus keluar modal yang gede dulu. Misal kamu mau buka clothingan gitu ya ke depannya, mau jual baju, ya kamu bisa coba dulu bikin konten tentang fashion tips gitu ya, atau outfit
mix and match atau OOTD kayak gitu. Nah, dari situ kalian bisa lihat nih banyak yang tertarik atau enggak. Nah, kalau misalnya rame, baru kamu start jualan atau bikin brand sendiri gitu. Nah, untuk kekurangannya jadi konten kreator itu enggak semuanya manis, teman-teman. Enggak langsung naik, enggak langsung viral. At least kita butuh waktu di situ sebelum ada penghasilan yang nyata dari sana. Ada yang baru bisa cuan setelah 6 bulan, ada yang bahkan setahun, ada yang bahkan lebih. Bahkan ada yang bertahun-tahun baru bisa meledak videonya atau konten-kontennya. Terus kamu juga harus konsisten. Kalau gampang bosen ya wassalam cuy. Dan persaingan di medsos itu gila-gilaan teman-teman. Satu niche aja itu bisa ratusan orang yang main. Itu kamu bisa cek aja di TikTok. Orang-orang yang nge-share mungkin kayak OOTD, outfitan segala macam, bisnis clothing, itu banyak banget teman-teman. Tapi ini semua bisa diperbaiki dengan konsisten tadi teman-teman. Dengan kalian konsisten bikin konten, kalian akan bisa nemu style kalian sendiri ke depannya. Dan dari situ pasti ada orang yang tertarik untuk enjoy sama konten-konten kalian. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi kalau misalnya langsung buka bisnis gitu ya. Untuk kelebihannya, pastinya potensi cuan bisa lebih cepat kalau produkmu laku. Apakah bisnis clothing itu bisa langsung laku? Nah, ini agak susah nih untuk dijawab karena persaingannya udah banyak banget dan untuk fashion itu sekarang bukan jadi sesuatu yang primer teman-teman. Kalau misalnya kamu pengen yang cepat laku, ya kamu bisa mungkin contohnya kayak jual minuman kekinian gitu ya, minuman yang lagi viral apa gitu di depan sekolah-sekolah, itu mungkin bisa langsung dapat untung atau dapat duit harian. Tapi kalau misalnya bisnis clothing itu menurutku tetap bakalan butuh waktu teman-teman. Oke, kita fokus dulu untuk ke kelebihannya ya. Kamu juga langsung dapat pengalaman di lapangan gitu. Jadi nggak cuma tentang teori marketing, tapi praktek, ketemu pembeli, ketemu customer, ngatur-ngatur stok, nyari supplier, nyari vendor. Itu kalian bisa mendapatkan pengalaman di situ. Dan kalian juga bisa nargetin dengan jelas gitu ya. Mau jual produk kah atau jual jasa. Dan itu nanti akan membuat cara mainnya berbeda ke depannya. Untuk kekurangannya, kayak di awal video tadi aku menjelaskan, ini compare-nya adalah ketika kamu memutuskan jadi konten kreator atau buka bisnis yang notabene sama-sama ini experience pertama kalian ya. Jadi bukan case orang yang udah pernah buka bisnis sebelumnya terus pengen pivot pindah ke bisnis clothing gitu. Nah, untuk resikonya lebih tinggi dibandingkan jadi konten kreator teman-teman. Karena kalau produknya nggak laku, stoknya bakalan stuck dan itu akan menggerus modal kalian di awal. Selain itu, kamu tetap butuh modal awal meskipun sedikit, 300.000, 500, 1 juta, itu tetap aja ngeluarin duit. Kalau misalnya di konten kreator tadi, kalian mungkin cuma butuh HP yang kalian punya sekarang sama kuota internet, yang itu menurutku lebih murah lah. Dan belum lagi kalau misalnya kalian belum punya audiens yang banyak gitu atau cara promosi yang oke, ya jualan kalian bisa sepi cuy. Nah, untuk yang ketiga ini aku punya strategi hybrid namanya teman-teman. Kalian bisa start bareng, kalian buka bisnis kalian sendiri, tapi kalian juga tetap build personal branding kalian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah menyelaraskan niche antara bisnis yang kalian jalankan sekarang dengan konten-konten kalian ke depannya. Misalnya kalian mau buka bisnis clothing, maka konten-kontenmu untuk personal branding ya hal-hal tentang fashion atau yang setipe sama yang pengen kalian jual teman-teman. Nah, untuk di awal kalian bisa fokuskan di sini dulu. Antara bisnis sama personal branding kalian itu coba kalian kaitkan gitu. Ada ketersinambungan di situ. Nah, ketika personal brandingmu udah kelihatan, kalian jauh akan lebih enak ketika mau explore atau rilis produknya karena kalian sudah punya audiens di situ. Dan yang terpenting dari bikin konten adalah trust dari si audiensnya ini teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah ada gambaran mau ngapain dulu? Mau jadi konten kreator dulu kah? Atau pengen langsung buka bisnis aja mas, mumpung duit gue banyak? Misalnya kayak gitu. Atau pengen nyobain jalan bareng, kayak aku tadi bilang, pakai strategi hybridnya. Kalian bisa sharing-sharing atau komen di bawah ya. Dan ingat teman-teman, bukan soal siapa yang memulai duluan, tapi siapa yang bisa konsisten dan adaptif. Karena di dunia bisnis maupun konten, yang bertahanlah yang akan menang.
So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Dan see you on next video. Bye-bye.